sesuai dengan visi kami adalah Banda Aceh Bandar Wisata Islami, kita mengharapkan nanti pada saat selesainya kita bisa menjadikan Banda Aceh ini sebagai salah satu kunjungan wisata, baik tingkat nasional, regional maupun internasional. Untuk itu memang kita harus menyediakan infrastruktur pariwisata yang cukup baik. Yang pertama, tahun ini kita akan mengisi museum tsunami yang sudah dibangun dengan biaya yang cukup besar, lebih kurang 70 miliar. Dan tahun ini akan diisi dengan dana yang lebih kurang hampir sama. Dan kemudian orang akan datang, kemudian orang melihat apa yang terjadi pada tahun 2004, Desember 2004 yang lalu di Aceh, di Banda Aceh. Dan akan ada pemutaran film-film tentang tsunami, akan ada diorama, akan ada foto-foto, akan ada bahan-bahan atau peninggalan-peninggalan, apakah sepatu anak-anak, apakah sekolah, apa yang ada. Itu akan kita tampilkan seperti yang ada di Museum Hiroshima di Jepang. Kemudian kita juga akan membenahi PLTD Apung. Ini sudah kita bebaskan lahannya, jalan masuk yang kita sudah buka agak lebar, kemudian sudah mulai kita pagar, dan kita harapkan nanti kita bisa benahi infrastruktur di dalamnya, ada tempat-tempat untuk souvenir, tempat untuk sholat, tempat untuk sembahyang, dan sebagainya. Di samping kita lihat Taman Sari hanya satu-satunya tempat. Kita juga akan hidupkan kembali Putrofang. Taman Putrofang sudah kita benahi pelan-pelan, kita sudah perbaiki. Insya Allah tahun ini kita akan buat pintu gerbang, kita akan buat sarana-sarana untuk beribadah dan sebagainya. Sehingga kita harapkan itu juga menjadi tempat rekreasi baik bagi warga Banda Aceh dan juga akan menjadi pusat kunjungan dari tamu-tamu kita yang dari luar. Masjid Raya kita lihat sudah mulai kita benahi, sudah dicat, lampu-lampu sudah kita benahi, sehingga tidak masjid di Banda Aceh ini tidak seperti dulu yang pada saat malam gelap sekali, masjid tidak seperti kuburan, kita buat cahaya-cahaya. Nah, insya Allah ke depan kita juga akan barangkali akan juga menghidupkan misalnya air mancur yang ada di Masjid Raya sehingga mempunyai daya tarik tersendiri. Karena sebenarnya kita mengharapkan tamu-tamu kita akan datang ke sini adalah tamu-tamu kita yang mempunyai ikatan emosional dengan Banda Aceh, ikatan emosional dengan rakyat Aceh. Jadi kita tidak mengharapkan orang datang ke Banda Aceh ini mencari sesuatu yang melanggar syariat kita, mencari sesuatu yang di luar yang kita bisa berikan. Tetapi kita di dalam promosi kita akan sampaikan bahwa Banda Aceh adalah spiritual gateway. Bagaimana orang datang ke Banda Aceh ini dengan wisata-wisata yang kita olah, kita kelola sehingga menjadi wisata spiritual yang banyak sekali didambakan oleh masyarakat-masyarakat yang memang punya ikatan emosional dengan kita, seperti Malaysia, Thailand Selatan, Filipina Selatan, juga saudara-saudara kita dari Turki, dari Timur Tengah dan sebagainya.
Mawardi Iliza, di mana juga kita rasakan banyak peningkatan baik dari segi kebersihan, ketertiban, keamanan dan lain-lain. Ya ini satu hal yang membanggakan juga. Jadi artinya Mawardi dan Iliza juga sudah berbuat banyak dalam hal ini untuk bagi ketertiban dan keamanan di Kota Bandung. Sebagai warga Kota Banda Aceh yang kita tahu Banda Aceh ini juga ibu kota provinsi Aceh, dan tentunya kita berterima kasih terhadap upaya dari pemerintah Kota Banda Aceh terus melakukan perbaikan, penyesuaian dan terutama pelayanan. Ya kita lihat kebersihan itu sudah merupakan prioritas utama dari Mawardi dan Iliza. Berbicara tentang kesuksesan seseorang pemimpin, apalagi kepala daerah, sebenarnya apabila pasangan kepala daerah itu bisa melaksanakan visi misi yang dicanangkan saat kampanye, itu sudah memenuhi syarat. Nah, saya melihat justru pasangan Mawardi Iliza ini bukan hanya mampu merealisasikan visi dan misi yang pernah dicanangkan. Yang saya tahu, input yang saya dengar bahwa pemerintah Kota Banda Aceh saat ini memang kewalahan tentang pembiayaan dana aparatur yang cukup besar. 80% APBK kota itu habis untuk biaya aparatur dan dana rutin. Sehingga dana publik untuk pembangunan hanya tersisa 20%. Itu sungguh ironis, sebenarnya di tempat lain nggak ada. Tetapi alhamdulillah saya lihat pasangan ini bahkan berhasil membangun infrastruktur yang cukup spektakuler, itu berkat dana dari NGO, bantuan lain-lain. Disinilah kesuksesan dan keberhasilan seorang Mawardi Nurdin yang mampu berkomunikasi dengan pihak-pihak donatur.